dari sana. Ternyata di sini ada perempuan yang duduk seperti ini. Terus gini, nanti. Lah, saya lihat di belakang nggak ada siapa-siapa. Nah, pemirsa, begitu beliaunya bercerita tiba-tiba lampu bisa mati sendiri. Ini kejadian nyata. Mr. Tukul dan Ernie AB sampai di Goa Nagaraja. Tukul belum berhasil. Ini yang namanya perempuan lah. Itu ya ada. Biasanya digunakan untuk apa dan tujuan apa mereka datang ke sini? Yang nginep-nginepnya? Masing-masing yang usaha, yang dagang gitu, yang tani, yang apa, taninya nggak kena aman. Sekarang kita penasaran nih, diantar coba ke tempat orang itu pagi itu. Mana? Sana ya. Iya. Harus ke sini gitu kan. Ini mumpung kita di sini, aku pengen ada gua juga namanya Gua Ratu. Oh iya. Itu enggak jauh juga di kita ketemu Mas Tukul nanti. Katanya tuh orang dibilang namanya Gua Ratu itu karena katanya orang-orang sini tuh suka ngeliat penampakannya yang ratu. Kebetulan kita sudah berada di hamparan pantai ini ya Mbak ya. Kita sudah disambut nih. Tadinya kan ombak ini kecil sekali karena mungkin Mbak Sarah jadinya. Iya Mbak ya. Gua Ratu. Goa yang terjadi karena fenomena alam ini berada di Cilacap. Konon, goa ini masih ada kaitannya dengan Kanjeng Ratu Kidul karena terletak di samping pantai selatan. Goa ini sering didatangi oleh para petinggi negara untuk berdoa dan bertapa. Terkadang bila sedang beruntung, orang-orang yang bersemedi dapat membawa pulang benda pusaka yang didapat dari batu gaib. Menurut cerita, sosok dari Kanjeng Ratu Kidul sering terlihat di goa ini. Tak heran goa ini dinamakan dengan Gua Ratu. Asal-usul Gua Ratu ini bagaimana sih Pak Yanto? Kalau asal-usul gua ini memang sudah dari dulu alam istilahnya. Alam ya. Jadi saya rasa yang mengetahui persis itu jarang. Jarang ya. Soalnya alam. Iya. Setelah ada orang masuk sini digunakan untuk meditasi. Kalau dulu memang untuk memperdalam ilmu Pak. Iya. Sekarang padahal untuk memperjuangkan nasib, pada prihatin untuk menenangkan diri dulu. Ini kan namanya juga Gua Ratu ya Pak ya. Iya. Kan katanya itu karena banyak yang melihat sosoknya Ibu Ratu Kidul. Itu gimana Pak? Jadi kayak gini, dulu sewaktu zaman kerajaan, untuk meditasi sama para ratu-ratu dulu, termasuk raja, ini kan kebanyakan dari Majapahit. Majapahit. Kalau petinggi-petinggi negara ini ada yang pernah kesini nggak Pak? Kalau dulu memang waktu zaman Orde Baru itu Sering. banyak sering. Berarti benar yang apa yang Mbak Ujo tadi udah bilang di depan. Jadi sebelum mungkin penguasa-penguasa di leluhur tanah Jawa bahkan di Indonesia ini mungkin petinggi seperti Pak Harto dan juga Bung Karno itu sudah pernah kesini Sepertinya itu. Kalau Bapak sendiri pernah ini nggak Pak, pernah melihat atau berinteraksi sendiri gitu Pak? Itu ada perempuan terus pakai mahkota. Yang paling sering ya? Iya, yang sering nemui gitu. Kadang-kadang kalau ada tamu yang gimana, apalagi kesusahan banget atau gimana, Iya, dulu. suka. Di sini ada dua sosok wanita cantik.
kan ada bangunan ini buat apa nih Pak? Ini bangunan ini ya istilahnya untuk kenyamanan, ketertiban. Kalau orang dulu dulu kan banyak pejabat-pejabat. Jadi istilahnya itu humornya atau bercandanya kan tidak sama dengan orang petani. Oh iya. Mbak Sarah sendiri bagaimana? Tadi sih pas kan masuk ya, emang langsung mata saya langsung ke batu ini. Emang apa sih kuat gitu energinya besar sekali. Dan saya dari tadi merasakan sosok laki-laki Pak. Laki-laki pakai putih-putih, nggak terlalu tua, cakep banget. Ada sedikit rambut apa sih, ada janggutnya sedikit, jambangnya sedikit. Dari tadi di luar sudah ada, sekarang beliau ada di sini. Bapak tahu nggak sosok yang saya lihat itu siapa? Mungkin Bapak pernah tahu namanya. Ya itu yang dimanakan yang Kanjeng Gusti Ratu Ayu Dewi Sekarjaga dengan Eyang Bandayuda Naya Genggong Sabtu Palon. Itu yang asri Mandim. Saya sedikit nyambung, Mbak. Nyambung, iya. Karena beliaunya ini Sabtu Palon Naya Genggong ini bukan berada di sini aja, cuma ada di Gunung Lawu, Mbak. Di gua ini istimewa sekali dan juga mungkin para tokoh-tokoh pembawa tongkat keberhasilan di negeri ini itu sudah pernah ke sini, jadinya di situ itu mungkin kuncinya. Dia yakin dan siapapun yang masuk ke sini yakin itu menjadikan menjadikan usaha lancar, mungkin apapun lancar itu masyarakat. Salah satu bukti ini Mbak Sarah, tadi yang juga Mbak Sarah lihat ada sinar ungu ya tadi. Oh ini tadi yang apa namanya, mungkin sinar yang dari tadi agak warna-warni. Iya betul. Ini beliaunya yang tadi datang, dia dari Ngayuk Joyokarto Adiningrat, dia datang atau rawuh ke sini menyambut kita dan juga mengucapkan terima kasih. Selama ini kita juga tadi udah lanun ya, sudah permisi yang jelas seperti itu. Ini akan saya kembalikan lagi, misalnya kita akan kembalikan lagi. Pak, makasih banyak sudah ditemenin sampai sini, dapat pengetahuan yang banyak juga mengenai Gua Ratu ini. Nah, kita sekarang Kita mau mencari Mas Tukul. ke mana? Namanya gua apa tuh? Ke Gua Nagaraja. Gimana? Yuk, Yuk, Mbak Bejo kita. yang tahu jalannya. Oh, iya. Nah, ya. Yuk Pak, permisi ya Pak ya. Akhirnya Mbah Bejo dan Sarah sampai di Gua Nagaraja. Tapi Mr. Tukul dan Ernie AB tidak kunjung datang. Apa yang terjadi pada mereka? Mbak Sarah, Ya. kita sudah pengen sekali untuk masuk ke si lain ya. Tapi Mbak ya, apa namanya? Hawanya itu kenapa beda sama gua yang tadi ya Mbak? Iya. Mungkin Mbak bisa jelasin nggak? Karena aku juga ada tadi kok kayak nangkep energinya positif tapi kayak nyampur gitu. Iya. Itu kenapa Mbak? Ya karena di sini ada beberapa, kalau kita tadi lihat dari masuk itu ada beberapa cabang arah ya, 9 penjuru. Ada yang untuk arah ke kiri, arah negatif sekali yang jelas. Tapi berpancor Mbak Sarah langsung kita masuk ke sini tadi, di belakang kita tadi, di belakang kameramen tadi, itu sudah masuk dunia yang lain tadi. Jadi ini sudah berbeda lagi kan? Kayak Mbak ini nggak ngelihat sosok apa nggak di sini? Ya. Aku udah tadi kayak mau ngeliat cuman kayak riweh banget gitu rasanya. Di sini ada dua sosok wanita cantik. Kalau Mbak Sarah mungkin mungkin kalau mau masuk mungkin kedorong keluar lagi, masuk kedorong keluar karena di sana seperti Mbak Sarah gitu loh.
jadi perempuan juga. Tapi saya tertarik sekali ke sana. Oke. Ini saya barusan Mbah cerita baru ngelihat sosok perempuan cantik sekali. Rambutnya disanggulnya itu agak ke atas gitu, jadi diikat kayak dicepol gitu. Bajunya hijaunya tapi muda, kayak seperti ini cuman agak lebih muda lagi, ada kuningannya gitu. Terus pakai selendangnya biru. Ya. Kainnya tuh ada agak keemasan gitu, cantik banget. Ya. Yang jelas saya harus benar-benar pengen sekali untuk masuk menelusuri ke dalam sana, Mbak Sarah. Saya tunggu di sini aja kalau dia. Itu juga ya. Goa Nagaraja terletak tidak jauh dari Goa Ratu. Goa ini memiliki 9 titik penjuru untuk bertapa dan bersemedi. Hampir sama dengan Goa Ratu, goa ini juga sering dikunjungi oleh para petinggi negara. Konon, energi yang paling kuat berada di tempat pertapaan Goa Nagaraja dan menjadi pusat di goa ini. Tak jarang pula, sosok sang naga yang bermahkota emas menampakkan diri kepada orang-orang yang bersemedi. Di tempat ini pula terdapat tempat peristirahatan dari Kanjeng Ratu Kidul, tempat pemandian Nawang Bulan, Prabu Anom, dan masih banyak yang lainnya. Menurut cerita, orang yang sedang berulang tahun tidak akan mendapat apa-apa ketika berdoa di goa ini. Ya pemirsa, di belakang saya ini ada namanya Sendang Kauriban, Sendang Kamulyan. Makanya ini di sini ada beberapa sosok bidadari cantik sekali. Saya berada di sini ini dari pintu masuk nyampe ke tengah dan juga kita nyampe ke terakhir. Belum cabang ke kiri kanan saya ini ada cabang-cabangnya. Yang di sini ada danyang kembar. Ya ini kembar. Jadi mungkin kalau yang bisa merasakan di sini kembar, cuman beda slayer atau beda selendangnya aja. Energinya ini positif sekali kalau di sini, dan saya coba pengen interaktif. Sugenggalu. Saderengipun dalam nyuwun agung samudra pangaksami, mbok pilih dalem sak rencang sak kru saking Trans 7 ngawontenaken penelusuran wonten mriki wonten Kanjeng Putri kalih. Saderengipun nyuwun agunging samudra pangaksami matur sembah nuwun sanget bilih paduka saha rencang-rencang menika pikantuk mbebet wonten mriki. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Nih Pak Waris, kalau boleh tahu nih, ini tempat apa? Ini tempat ritual. Kalau dikasih tahu alam sini, ini masjid besar sekali. Masjid besar. Kadang-kadang ada suara adzan. Mbak Erni, apa yang dirasakan? Kalau Erni sih tadi pas pertama masuk, kayaknya energinya lebih dominan positif ya. Pemirsa, saya dengan Mbak Sarah dan Mbak ini mau ke dalam, siapa tahu ketemu dengan Mbak Ijo dan Mbak Sarah ya. Pemirsa,
Tadi itu, iya sebelum kita kesini Mas Tukul tadi aku sempat ngajak Mas Bejo ke ini Mas, namanya Dua Ratu. Jadi di sebelah sini, jadi dekat sini. Di sana itu katanya konon ada sering orang melihat sosoknya ibu. Nah ini Mbak Bejo, apa ini Mbak? Ini namanya sendang penghidupan. Oh, ini maknanya artinya apa Mbak ini Mbak? Biasanya air yang di sini digunakan untuk apa nih? Mbak Pak Waris nih, mohon maaf. Ya ini apa buat obatan, bisa anak-anak sakit itu bisa buat obatin kalau di Oh, dasar apa yang dirasakan? Aku sih ngerasain energinya tadi agak nyampur ya Mas Tukul ya, mungkin karena benturan energi yang besar banget di sini. Cuman positifnya juga banyak. Kalau Mbak Eris sendiri apa yang dirasakan? Pengen nyoba ini Bang. Oh, pemirsa dengan spontan Mbak Erni langsung pengen nyoba. Boleh airnya. Oh pastinya. Boleh. Siapa yang nggak boleh? Mau diizinkan nih Pak Waris. Setelah dicuci dengan air. Oh ya jelas segar. Ini Mas Tukul kan ada ini nih Pak, ada beberapa tempat itu ada tempat masing-masing. Ada apa aja Pak? kalau di situ yang Nagaraja. Nagaraja. Pemirsa, di mana tempat pertapaan Nagaraja? Kita monggo. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan. Inilah tempatnya pertapaan Nagaraja. Apa Mbak Bejo dan Mbak Sarar Sakar sampai Erni Abin? Sih sama sekali nggak. Ini kan agak kita padahal lebih rendah ya Mas Tukul ya. Ya. Cuman rasanya tuh nggak ada tekanan atau nggak ngap gitu. Nyaman-nyaman aja gitu di sini. Ngeliat ada beberapa helai rambut yang terbang. Kanjeng Putri yang ada di belakang. Oh, yang naga gini itu ya. Biasanya tempat ini digunakan untuk apa? Ini cuma buat nyekar doang. Nyekar. Kalau udah nyekar, siapa mau ritual di sebelah sana. Di Oh, pinggir. nyekar di sini, mau ritual di Pinggir lah. Mbah, bisa diceritain penunggu di sini sosoknya apa? Yang jelas dari kanan ke kiri, terus belakang kita yang ujung juga di enggak ini Mas. Gini. Dan di situ sendiri ada namanya Sendang Nawang Wulan. Wow, keren. Di belakang sana di paling ujung sana itu sendang yang tidak biarpun ini dekat laut dan sinya itu airnya jernih sekali dan kalau diminum itu bisa rasanya manis tanpa Mungkin Tukul jalan. Pemirsa, sebelum Mbah Bejo melukis di Gua Nagaraja, tiba-tiba Erni Abe mendapat gangguan dari makhluk astral yang mencoba untuk merasuki tubuhnya. Apa sih? Pengen minum air putih aja tapi ada bunga melatinya gitu. Tapi tadi kata nggak boleh. Oh, apa yang bisikin? Enggak sih, cuman yang pas tadi itu aku ngeliat kayak raja gitu, tapi putih-putih. Get your views and
monggo. Sini Mbak Erni. Ya, situ aja. Nah ini Mbah, ini tolong diceritakan sosok apa yang melukis ini Mbah? Ya. Yang Mbah lukis ini Mbah? Ini yang dominan ada di sini Mas. Oh, ini yang tadi cerita Pak Wares ya? Iya, Oh, luar biasa. di sini. Dan juga ini si danyang-danyang ya, dayang aja. Itu mungkin tadi yang sempat untuk yang dirasakan beberapa iya, betul sekali yang dilihat beliaunya juga itu sempat melihat ini. Dan ini juga banyak sekali yang negatif. Kalau ini yang di depan sana Mas. Oh, di depan sana. Iya, pintu gerbang sana. Kalau ini yang jelas di sini banyak sekali orang-orang yang mungkin kebentur dengan masalah, kebentur dengan apapun. Jadinya orang-orang itu mungkin selalu mungkin kalau orang jalan itu ke kiri Mas. Jadi jalan ke kiri. Padahal di sini itu ndak mau tempat-tempat seperti ini untuk pemujaan dan lain sebagainya seperti ini Mas. Sama seperti yang aku rasain Mas Tukul. Jadi tadi tuh sempat yang aku rasanya nggak enak. Jadi untuk masuk sini tuh kok semerawut gitu loh Mas Tukul. Jadi ternyata aku baru udah ngerti sekarang. Jadi aku merasakan apa yang mungkin yang jaga-jaga di sini merasakan juga. Beliau-beliau itu nggak suka kalau tempat ini yang disalahgunakan gitu Mas. Oh, jadi begitu. Jadi tidak boleh menyalahgunakan tempat itu untuk hal-hal yang tidak baik ya. Terima kasih untuk Pak Waris. Salam hormat buat keluarga. Mudah-mudahan tempat ini banyak pengunjungnya dan bisa digunakan untuk hal-hal yang baik dan positif. Iya Mas. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, kita mau menuju langsung ke Gunung Serandil, pemirsa. Dan kemana? Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Gunung Serandil, tempat wisata religi dan spiritual ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, tapi sudah dikenal di luar Jawa. Konon tempat ini sering didatangi oleh para petinggi negara untuk bertapa dan bersemedi. Di Gunung Serandil banyak petilasan orang-orang yang dianggap sebagai tokoh orang yang sakti mandraguna. Berkat kesaktiannya itu, maka tempat ini dianggap keramat dan disakralkan. Konon di tempat ini banyak orang yang meminta sesuatu, dan bila keinginannya telah terkabul, tak jarang dari mereka akan kembali untuk membayar nazar. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, sekarang saya berada di Gunung Serandil. Yang konon ceritanya banyak orang sering datang ke sini memohon sesuatu. Sangat luar biasakah tempat ini? Seperti apa yang ada di dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, Mr. Tukul. J. Iya, alhamdulillah. Mbah Hadi, Swito, Hadi Caruto, Juru Kunci. Kalau boleh tahu Mbah, ini langsung aja Mbah. Ada kejadian apa ini Mbah? Tiba-tiba ada polis lain, terus ada pohon. Ini aneh, kayaknya kayak semena-mena gitu loh. Kemarin itu nggak ada hujan, nggak ada angin, ada pelambang itu. Jadi 1 bulan yang lalu pang ini patah ke sana. Pang ini patah. Pang itu bahasa Indonesia maaf, ranting. Tangkal kayu. Tangkal kayu. Ya. Ya itu patah. Patah terus aku bilang sama anak-anak, ini mau ada apa? Tangkal misteri kok patah. Nah, adanya pas kayak gini lah kok pas Mr. Tukul sak rombongan datang. Ini gunung paling sakral Serandil ini. Ini Mbah Bejo mungkin bisa menerawang. Dari awal Mas Tukul, ini ada beberapa tonggak dari kekuatan yang ada di Serandil ini. Di malam ini murco, jadi hilang, pergi. Itu jadi, karena apa Mbah? Satu, mungkin di sini sebenarnya ini powernya kuat sekali dan energinya tadinya positif gitu Mas, jadi negatif. Karena apa? Mungkin ada beberapa yang menyalahgunakan tempat ini, mungkin
maaf dikata mungkin untuk aliran ke kiri mungkin seperti itu. Kalau dari Mbak Sarah Wijayanto mungkin. Nggak jauh beda sama Mbak Bejo juga ya, cuma ya, kalau misalnya tempat jadi dia disalahgunakan pasti kan akhirnya nggak bagus gitu. Jadi ya kalau bisa ya dijaga gitu Iya. ya. Jadi keseimbangan antara dunia nyata dan tidak nyata ini, lahir dan batinnya harus seimbang Mas. Jadi alam ini benar-benar harus dijaga benar. Kalau dari Mbak Erni Abi nih, mungkin apa apa ya? yang terjadi? Nggak ada komentar apa-apa. Tadi cuman lihat ada apa sih daunnya geraknya beda sendiri gitu ya. Ya tadi Oh ya. kayak ada penampakan kecil gitu. Oh luar biasa. Mbak Bejo dan Mbak Sarah, konon ceritanya di sini ada sosok Semar nih. Gimana, bener nggak ini Mbak Bejo dan? Ya. Ini untuk di sini ini pamomong ya Mas. Jadi kalau saya orang Jawa dan saya menyukai budaya seperti ini, budaya spiritual dan lainnya seperti ini. Di sini memang tonggak utama dari beberapa dimensi Mas. Jadi kalau sudah bisa pegang serandil ini, bisa ngomong seluruh Indonesia. Nah, Mbak Sarah, monggo ya. Apa ya? Mbak Sarah. Tadi mungkin yang nambahin. Mbak Bejo cerita, mungkin kalau dulu yang meditasi semedi di sini, kalau misalnya memang bisa benar-benar mencapai titik yang tadi Mbak Bejo bilang, bisa ketemu sama yang Semar sendiri, bisa sampai gitu. Tapi di sini tak lihat ada suara-suara tak lihat. Ya, ini Mas, yang namanya apa? Kalau Itu lihat apa? Iya, Kayak gamelan ya? Iya, gamelan. Kalau apa ya, lidi atau sapu ini sudah sohnya ini lepas, ini mucar-macir semua Mas. Jadi seperti itu. Ring. Di bawah gitu loh Mas. Iya, ramai gitu loh ya. Apa namanya? Mungkin pakai bajunya juga kembar gitu, ada beberapa seperti punggawa mungkin penjaga. Jalan-jalan, Mbak Hadi sudah nyampe ke tempat yang paling kuat energinya. Mbak Hadi, bisa diceritakan Mbah, tempat apa ini Mbah? Enggak Mbah. Tempat pokok. Jadi sebelum ke lainnya ke sini dulu ini. Oh, ini pertamanya di sini. Ya, karena ini Mbah Gusti yang Mahagung Syekh Sultan Murahijin yang ada di sini itu termasuk mistrinya. Mbah Gusti yang Mahagung Syekh Sultan Murahijin ya Syekh Maulana Mahribi. Mbah Bejo dan Mbak Sarah serta Mbak Erni Abi, sosok apa yang terlihat atau terlintas di gambarannya Mbak Bejo serta Mbak Sarah serta Mbak Erni? Kalau saya menangkap budayanya aja dulu Mas. Ya. Energinya sini yang jelas positif sekali dan powernya memang sangat kuat sekali. Sebelum mungkin pemegang tonggak kekuasaan di Indonesia ini, sebelum kemana-mana, muter kemana-mana, harus ke sini dulu Mas. Pertama mungkin di sini dihadiri satu Pak Harto ya. Pak Harto itu, dan juga mungkin sebelah kiri ini juga powernya lebih kuat, cuman orang belum tahu kalau di situ sudah pernah diduduki salah satu tonggak pertama kemerdekaan, yaitu Bung Karno. Di situ ada tempatnya di situ Mas. Boleh ke sana Mbah? Iya. Di sebelah kiri kanan ini. Kiri kanan ada apa Mbah? Ini ada macan putih ini. Macan putih, Yang- white tiger. Yang sering sekali mungkin dulu menjaga beliaunya Bung Karno ada di sini. Bung Karno itu enggak pengen terganggu apapun kalau sudah semedi atau meditasi seperti itu. Biasa kalau Mbak Sarah ya. Kok Mbak Hadi saya ngeliat ini ya Mbak, seperti punggawa gitu loh Mbak. Iya, ramai gitu loh ya. Apa namanya? Mungkin pakai bajunya juga kembar gitu, ada beberapa seperti punggawa mungkin penjaga gitu di sini. Mungkin Mbak Hadi pernah ngeliat? Ya Saya mau ngeliat tadi di belakang. penggawanya sini. Aku seringnya cahaya-cahaya aja dua sana.
baru mau ngomong. Cahaya itu setiap saat mantul sana kanan kiri. Ini tadi Mbak Erni Abid saya tadi sudah mau mengatakan ada sinar. Iya, sempat tadi ngeliat ada dua kayak dua sinar gitu ya. Betul. Kalau disambungkan dengan apa yang kata Mbak Bejo, apa mungkin itu dari apa? Pusaka. Kayak, mungkin atau mungkin kayak matanya. Macan putih itu, sinar ya. mata. Salah satunya itu. Tapi lama-kelamaan kamu aromanya kok wangi itu apa sih ya? Begitu dia di samping saya karena smells good. Misteri sini. Karena itu kan ada pemandian. Kecantikan. Pemandian kecantikan. Nah, pemirsa. Nawang Wulan, Nawang Sih, Nawang Sari kan itu. Apa yang dikatakan Mbak Bejo tadi di Gua Nagaraja itu di sini ini tempat. Penasaran? Ayo kita lihat gimana sumur kecantikan. Let's go, come on! Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang sudah di tempat Ki Semar yang ditunjukkan oleh Mbah Hadi. Nah, Mbah, ini tampaknya Ki Semar ada cerita apa nih, Mbah? Tempat Ki Semar ini ceritanya ya tertua di tanah Jawa sini. Ya inilah yang dihadiri orang paranormal berduyun-duyun, hadirnya ke sini. Mbah Hadi, sosoknya seperti apa nih yang sering terlihat nih Mbah Hadi? Sosoknya seperti Ki Semar persis. Sosoknya gitu. Gaibnya gitu. Kalau Mbak Sarah nih, apa yang Mbak Sarah lihat? Ada di depan sini Mas Tukul ada yang pakai baju putih, mungkin dia penjaganya juga di depan, duduk pakai kain gitu seperti semedi madep ke sana, cuman di kiri kanan sini. Saya nggak tahu, mungkin Pak Adi pernah lihat juga. Kurus-kurus gitu loh Pak. Pakai apa sih? Hanya pakai lilitan kain gitu. Ini Mbak Sarah lihatnya laki-laki apa perempuan? Ini laki. Saya nggak tahu yang sebelah sini karena rambutnya tuh diuntel-untel itu loh Pak. Betul, itu Ki Semar. Kalau rambutnya nguntel itu Ki Semar. Kalau Mbak Erni apa ini apa? Apa ya? Auranya cukup kuat ya. Ininya apa energinya. Mungkin apa sih tadi yang ngomongin karena Ki Semar, Ki Semar itu ini mungkin ya bapak dari ini ya. Iya, iya. Jadi mungkin banyak orang yang kesini sebagai apa tempat ujung tombaknya di sini gitu kan ya. Kalau Mbak Bejo, monggo ada tambahan Mbak? Ya, mungkin orang kesini cuman minta aja ya Mas, nggak mau sengsoro kalau orang Jawa. Tapi sebenarnya harus dengan hati yang suci tadi sudah saya katakan, kudu ngesat dan ngetus dalam arti kudu kencengin pikir, ngetas harus puasa dan isinya seperti itu. Kesini seperti siapa aja yang kesini makan kenyang kesini ya tidak ada artinya Mas, seperti itu. Gitu. Betul kata Mbak Bejo. Karena di sini menjalankan rialat, tapa, japa, sarana. Japa kan kita mohon, rialat kan kita ngelapar perut. Sarana ya pakai wangi apalah taruh. Mbak Bejo dan Mbak Sarah, mungkin ada kesimpulan tempat ini yang sudah kita datangi? Monggo. Kalau saya sih, ini memang tempat mungkin digunakan sakral ya Pak ya. Tapi apapun yang kita sebagai manusia mungkin meminta ini minta itu, kita harus ingat lagi, mungkin hati kita juga tetap harus bersih. Kalau niat kita baik, alhamdulillah ya untuk kalau kita minta berkah, keselamatan, itu mungkin masih dalam apa sih yang apa ya tidak menyimpang gitu loh Mas Tukul, kecuali kalau misalnya kita datang ke sini tiba-tiba minta sesuatu yang instan gitu kan ya kayak gitu. Tapi sih. disertai tetap dengan hati yang suci dan Itu pikiran yang bersih. penting. Oke, Mbak Bejo, monggo.
Ya, kalau saya seperti ini budaya ya Mas. Ya. Budaya. Ambilnya budaya. Ya budaya. Ya. Yang jelas dikelola dengan baik. Pemerintahnya juga harus jeli menyikapi seperti ini Mas. Betul. Jadi seperti itu aja. Oke, luar biasa. Kalau begitu saya ngucapin terima kasih untuk Mbak Hati dan pemirsa. Ambil sisi tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan yang positif dan yang negatif jangan diambil. Tonton terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Tunggu kehadiran saya di tempat yang berbeda. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Au!